Oke, kita lanjutkan. Jadi bidang-bidang reseptif neurons, kalau kita lihat di sini saling tumpang tindih ya secara parsial ya. Dilakukan pergeseran dengan lebar langkahnya tadi slide-nya 1. Jadi ini umum digunakan sampai seluruh bidang reseptif itu tercakup sampai dihasilkan sebuah fitur konvolusi. Dan ada gambar baru yang merupakan kumpulan dari activation maps kan, karena kita menggunakan beberapa filter yang berbeda gitu, tidak hanya satu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada convolutional layer. Yang pertama itu ukuran ketebalan dari sebuah filter selalu mengikuti ketebalan atau volume dari gambar input yang digunakan. Nah, lalu tinggi dan lebar di sini ya, filter F pada umumnya berukuran ganjil. Jadi ya secara intuisi filter berukuran ganjil ini memberikan representasi yang lebih baik ya kan, karena mencakup bagian kiri dan kanan itu nanti jadi seimbang. Nah, bisa kalian cerna ya. Di sini beberapa yang perlu diperhatikan lagi itu bahwa dalam sebuah convolutional layer filter yang digunakan berukuran sama. Agar apa? Untuk memudahkan proses komputasi. Juga jumlah filternya adalah kelipatan dari 2. Nah, beberapa library memiliki subroutine khusus untuk komputasi kernel atau dimensi berkelipatan 2 yang dapat meningkatkan efisiensi. Sedangkan zero padding umumnya menyesuaikan agar ukuran spasial dari output yang dihasilkan tetap sama dengan ukuran spasial input ya. Kalau nggak ada zero padding nanti bagiannya semakin lama kecil ya, ukurannya makin kecil. Nah, makanya kita tadi menggunakan zero padding. Tadi sudah bahas tentang convolutional layer, sekarang kita masuk ke bagian pooling layer. Pooling layer ini intinya dia menjaga ukuran data ya ketika convolution dilakukan. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan reduksi sampel atau downsampling. Sehingga dengan pooling ini kita dapat merepresentasikan data menjadi lebih kecil agar nantinya mudah dikelola, mudah mengontrol overfitting ya, sehingga direduksi. Caranya bagaimana? Mungkin pada umumnya kita gunakan proses pooling, ada yang namanya max pooling ya, atau average pooling di sini. Contoh yang bagian kanan itu adalah max pooling ya. Ada filter 2x2, stride-nya 2, artinya lebar langkahnya 2 ya. Filter 2 nih, agar lebih jelasnya mungkin saya akan tandain ya. Nah, ini filternya 2x2 dengan max pooling. Di 2x2 ini yang paling besar itu berapa? 1156 ya. Nah, sehingga kita ambil 6 maksimalnya ya. Ini yang dinamakan dengan max pooling. Lalu kan lebar langkahnya 2, jadi kernelnya atau jendelanya jalannya nggak per 1 piksel, tapi dia lebar langkahnya 2. Lalu ke sebelahnya 2, 4, 7, 8 paling besar adalah 8 ya. Ini namanya max pooling. Lalu ke bawah 3, 2, 1, 2 kita ambil yang 3.
1034, yang paling besar adalah 4. Nah, sehingga ini hasilnya 6, 8, 3, dan 4. Ya, semoga bisa dipahami sampai sini. Kita akan lanjutkan lagi. Kenapa sih ada proses pooling ini ya, selain yang tadi sudah dijelaskan. Jadi pooling itu proses mengurangi resolusi gambar ya, dengan tetap mempertahankan informasi pada gambar. Memang resolusinya berkurang, tapi kayak kita lihat di gambar mata ini, walaupun resolusinya berkurang ya sampai batas tertentu, kita masih bisa mendapatkan informasi mengenai objek pada gambar ya, walaupun dikurangi resolusinya, tapi gambar mata yang bagian kanan bawah itu masih bisa dideteksi bahwa itu adalah mata ya. Nah, itu contohnya. Oke, kita akan bahas tentang ReLU layer sekarang. ReLU layer atau kepanjangannya itu Rectified Linear Unit ya. Ini mengaplikasikan fungsi aktivasi fx sama dengan maksimum 0x yang waktu itu sempat kita bahas ya. Kalau misalnya dia kurang dari 0 nilainya, jadikan 0, tapi kalau misalnya nilainya lebih dari 0, pertahankan nilainya gitu. Jadi aktivasi elemen ya yang akan dilakukan saat berada di ambang batas 0. Nah, di sini contoh pengenalan kendaraan ya. Ada convolution, masuk ke ReLU layer, di convolutional lagi, masuk lagi ReLU, baru pooling, convolution, ReLU, convolusi, ReLU, pooling ya, berlapis-lapis sampai dia terdeteksi di fully connected-nya itu apakah dia mobil, truk ya, pesawat misalnya, kapal atau bahkan kuda. Nah, jadi secara umum ya kesimpulannya bahwa CNN itu kumpulan dari apa saja? Convolutional layer, activation function, dan pooling layer ya. Di sini ada arsitektur ya. Ada gambar masukan, dideteksi atribut atau fitur, dikonvolusi dengan 3 filter, lalu setelah proses konvolusi dilakukan max pooling yang menghasilkan 3 buah gambar hasil konvolusi yang memiliki resolusi lebih kecil. Nah, terakhir hasil max pooling dapat dimasukkan ke dalam sebuah hidden layer MLP. Ini kesimpulan bahasan CNN kita hari ini tentang konsep dan arsitekturnya sampai ke fully connected. Di situ nanti kita akan menghitung skor kelasnya ya. Oh, ini masuk ke kelas A, ini masuk ke kelas B, C gitu ya, sesuai dengan klasifikasinya. Oke. Sampai di sini dulu bahasan CNN bagian pertama. Nanti kita lanjutkan lagi di bahasan selanjutnya. Semoga dapat dipahami ya. Jangan lupa untuk selalu belajar menggunakan sumber-sumber yang lain, bisa course yang tersedia ya, baik free ataupun mungkin yang berbayar, tapi coba dulu ya, free ya, banyak sekali ya course tentang machine learning dan deep learning di luar sana ya, untuk menambah wawasan kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.